Itu begini. Dalam ilmu fikih ada disebut kafa'ah. Kafa'ah dalam mazhab Syafi'i itu ada kafa'ah fin nasab. Ya. Kafa'ah fin nasab itu sayyid syarifah itu harus yang nasabnya juga dikawinkan dengan sayyid. Karena ada kafa'ah dalam nasab. Kita jangan terjebak dengan masalah apa sah dan tidak sahnya pernikahan. Kalau kita terjebak dengan masalah itu, akhirnya kita menjadi orang kadang-kadang tidak beradab. Segi ilmu kita akan bahas tentang sah dan tidak sahnya. Tapi segi adab harus lebih daripada ilmu dong. Contoh nih, kalau ada di satu masjid seorang imam pakai sarung tertutup auratnya, pusar sampai lutut, kemudian tanpa baju ngimami sholat, kira-kira mau nggak jadi makmumnya? Nggak mau. Kalau dibahas apakah sholatnya nggak sah? Sah. Cuma pembahasannya lebih daripada itu, bukan ilmu aja. Adabnya mana? Kan gitu. Adabnya mana itu? Berarti penilaian adab itu ada. Seorang khatib Jumat misalnya, atau anak di khutbah di sini, pakai celana segini, pakai kaos butan, duduk ada di sini. Karena yakin nanti akan keluar dari sini. Permasalahannya apakah saya haram melakukan? Enggak. Tetapi adab nggak ada. Adab tidak ada. Begitulah juga dalam satu perkawinan, jangan terjebak dengan sah dan tidaknya. Awas, hati-hati. Kita harus tahu ini inti pakai adab nggak? Adakah orang tua inti yang pernah melakukan itu? Adakah datuk-datuk kamu pernah melakukan itu? Bukan masalah sah dan atau tidaknya, inti nggak berada. Tuh lihat Habib Abdullah bin Wahab, seorang yang masih ilmu zahir dan batin, syariah dan hakikat. Ketika beliau melihat dalil-dalilnya Imam Malik begitu tua kuat dalam masalah air, dan beliau condong dengan pendapat itu, tapi beliau menyatakan laulal adab ma'asalaf tagalladul Malik bilma. Kalau bukan karena adab dengan salaf-salafku yang tetap mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i dalam masalah air, aku mengikuti Imam Malik dalam urusan air. Adab lebih didahulukan. Oh, itu pendapat Imam Malik nggak apa-apa, pendapat Imam Abu Hanifah nggak apa-apa, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal nggak apa-apa. Pertanyaannya sekarang, apakah Imam Malik kawin sama Syarifah? Walaupun tidak apa-apa. Imam Ahmad kawin sama Syarifah? Imam Abu Hanifah kawin sama Syarifah? Menurut fikih itu asal perempuannya tadi itu ridho dan wali sederajat itu ridho, maka itu hukumnya sah. Oke, itu pendapatnya Ibn Hajar. Ibn Hajar kawin dengan Syarifah. Imam Nawawi kawin dengan Syarifah. Imam Nawawi pakai adab, Ibn Hajar pakai adab, tidak melakukan itu. Ustaz baru muncul ada di kampung, soal fikih berani kawin dengan Syarifah dengan bawa dalil kadang-kadang. Mana adab kamu? Guru-guru kamu nggak pernah begitu. Imam-imam kamu nggak pernah begitu. Jadi kita jangan terjebak dengan masalah ilmu sah dan tidaknya, tapi adab. Oke. Kemudian kalau kita bahas nilai daripada nasab, antum semuanya tadi sudah kita terangkan bagaimana begitu anak cucu dan kamu semuanya. Kamu sebagai Quraisy langsung bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasab itu dari ayat. Syarifah yang dia tadi itu ingin melampiaskan nafsunya hanya karena berpacaran dengan cara yang tidak bagus. Misalnya, dia korbankan anak cucunya sehingga tidak jadi sayyid hanya untuk kepuasan dirinya. Kira-kira ibu yang baik itu berkorban untuk anak atau anak dikorbankan untuk dia? Iya, Ibu Syarifah, anak mau tanya, ibu yang baik itu adalah berkorban untuk anak atau anak dikorbankan untuk kepentingan dirinya? Ibu yang untuk anak. Ini orang mengorbankan anak cucunya seterusnya untuk kepentingan dirinya, syahwat sementara.
Ini nggak benar. Karena itu didik anak-anak kita cinta nasab. Didik anak cucu kita cinta nasab. Jangan kita bubarkan. Kita kan nggak cinta titel walaupun nasab dikorbankan. Cinta harta walaupun nasab dikorbankan. Cinta kedudukan walaupun korban dinasabkan. Nasab kamu lebih berharga daripada harta kamu. Nasab kamu lebih berharga daripada pabrik kamu. Nasab kamu lebih berharga daripada titel kamu. Sebagai seorang sayyid itu lebih mulia daripada dokter Andes tadi, bukan sayyid sudah. Asal sayyid yang beriman, berakhlakul karimah, dan dia tadi itu adalah yang baik tentunya. Nah, karena itu jangan Anda korbankan nasab hanya sekedar untuk duniawi Anda. Jangan untuk kepentingan seksual Anda. Jaga itu semuanya, karena Anda dipilih oleh Allah jadi turunan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sikap kita? Kalau Anda misalnya ada pernikahan syarifah bukan dengan sayyid, kau hadir. Kenapa? Karena nanti ada foto, ada shooting, atau ada menjadi saksi, nanti anak turunan kamu akan jadi korban. Permasalahannya juga dalil, ya tuh anak hadir dulu, nggak apa-apa. Orang tua saya juga hadir, nggak apa-apa. Akhirnya anak cucu kamu membuat dalil kamu untuk melakukan itu nantinya. Korban lagi nantinya. Korban lagi nantinya. Bagaimana sikap kalau sudah terjadi? Bagaimana? Ya, kalau itu masih kerabat kamu, hormati karena kerabat. Tapi jangan kamu toleran untuk masalah ini, bukan karena kebencian, tapi untuk mengajarkan kepada anak kita untuk cinta nasab. Gak usah kamu nyatakan akhwal itu tidak baik, gak boleh. Belum tentu kamu itu sayyid lebih baik daripada itu akhwal. Paham ya? Gak boleh begitu. Cuma kamu harus mengajarkan kepada anak cucu kamu cinta dengan nasab. Mereka itu akhwal, menjadi orang-orang akhwal, keluarga kita, keluarga ibu kita, karena memang datuk-datuk kita kawin dengan mereka. Kita sebut akhwal. Itu adalah bukan kalimat untuk melecehkan, tapi justru itu adalah kalimat kekeluargaan. Akhwal jamak daripada khol. Mereka keluarga ibu-ibu kita, karena datuk-datuk kita ada sebagian mereka kawin dengan orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia. Mereka bagian keluarga kita. Cuma mereka tetap menghargai para sada, para syarif dahulu, dan syarifahnya dan para sadanya tahu posisinya dahulu. Sekarang ini yang tidak benar. Yang ini ingin menikmati syarifah, yang syarifah ingin melunturkan cinta dan ghirah dengan nasabnya. Itu yang tidak benar. Apakah berdosa? Untuk masalah dosa dan tidaknya itu Allah nggak tahu. Sekarang kan mau tanya, orang sholat misalnya hanya tertutup auratnya, apakah berdosa? Allah yang nggak tahu. Cuma yang jelas tidak beradab. Itu tidak menjalankan adab. Sekalipun itu adalah sah, tapi tidak menjalankan adab. Sama syarifahnya tidak menjalankan adab. Orang tua syarifahnya tidak menjalankan adab. Kenapa? Tidak pernah dilakukan oleh datuk-datuknya. Tidak dilakukan oleh datuk-datuknya. Gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya.